Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama the one and only Paulus Julius Yunarto Wijaya. Gue udah curiga nih. Alias Toto. Thank you. Ya, biasa dipanggil sehari-hari Mas Toto. Terkenal dulu sedikit bandel tapi pintar. Bandel tidak berarti jahat kan ya? Bandelnya bandel anak muda lah. Bandel anak muda. Biasanya rata-rata anak bandel malah pintar kan. Dan mungkin refleksi. ya bandel. Masih udah riset nih, bahaya nih. Oh, nggak bahaya amat lah. Sampai bandel-bandelan nih bahaya ini. Ini Yunarto Wijaya muda, Mas Toto muda. Ini zaman kapan? Kuliah ya? Enggak, ini lebih SMA. Ini SMA. Beratnya masih 58 nih, 57. Jadi 14 kilo yang lalu. Bukan 14 tahun yang lalu, 14 kilo yang lalu. Ada cerita menarik waktu SMA ya. Dirimu itu kan sudah belajar mandiri dari kecil ya? Iya. Ya bukan nakal sih, ya mau menemukan sesuatu kayaknya. Ya lumayan. Memang nakal tetapi masih suka baca buku. Kan karena ayah panggilnya apa sih? Papi. Hobi membaca koran Kompas itu kayaknya tersimpan di otak ya. Dari kelas 1 SD saya udah dipaksa baca koran Kompas sama Papi. Diajarin. Agak mirip sama ayah saya, dia suruh baca koran namanya Haluan. Oke. Di Minang itu ada nama koran Haluan. Nah kayaknya kalau Kompas kan untuk nasional itu luar biasa sekali. Ya. Dan itu mempengaruhi Yunarto muda secara tidak langsung ya, Mas Toto. Dari sikap kritis, politis, terpengaruh dengan surat kabar itu ya. Nggak sadar sebenarnya ya. Jadi memang kan kita anak kecil kadang-kadang kalau melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari kan nggak sadar apa kemudian maknanya apa, bedanya apa, just do it. Apalagi kalau orang tua yang nyuruh gitu kan. Dan memang saya demen baca koran Kompas tuh bukan halaman depannya doang misalnya atau olahraga kita baca bola gitu misalnya ya, tapi secara nggak langsung tuh baru sadar saya belakangan memang hafal nama presiden, lalu hafal nama-nama ibu kota dan nilai geografi misalnya sejarah itu selalu bagus tapi nggak sadar. Nah tapi nggak terlalu berasa karena saat SMP, SMA terutama, SD juga sih, saya lebih suka sebenarnya dengan ilmu pasti, fisika terutama, sukanya gitu. Terus kan dulu kita harus akuin lah, zaman-zaman SMA menjelang kelas 3, kan kayak ada strata tuh, masuk IPA kesannya lebih pintar. Karena kalau masuk IPA, boleh ngambil jurusan IPS pada saat kuliah. Anak IPS nggak bisa tuh kan ngambil matematika, teknik, teknologi segala macam. Jadi arahnya memang saat itu nggak kepikiran tuh sejarah, geografi, apalagi boro-boro politik. Tapi baru sadar setelah saya masuk politik karena kecelakaan lah, ada cerita saya nggak sengaja masuk politik. Saya bisa ngikutin nilai bagus, baru sadar ini ngefek dari baca Kompas jangan-jangan. Karena politik jadi nggak berasa asing. Dan ternyata saya suka gitu passionnya dan hal-hal yang bahkan di semester 1 ya, saya banyak tahu teman-teman lain di ilmu HI, hubungan internasional Unpar, banyak nggak tahu, saya tahu dan nggak keren, ilmunya cuma ilmu baca koran gitu yang ternyata kepake banget pada zaman kuliah, berasa pada saat awal kaget masuk harus ke politik, padahal niatnya pengen masuk di teknik. Jadi nggak tahu ya kalau ngebentuk pemikiran kritis atau tidak. Pasti ada pengaruh kosakata yang pasti kebentuk di situ. Kedua, memang mindset, lebih ke arah mindset. Jadi banyak tahu tentang apa ya, baca sesuatu tuh saya kayak bisa langsung ngertiin oh ini. Baca sesuatu tuh frame of mind-nya seperti ini. Saya lebih
ngerasanya seperti itu. Kalau pemikiran kritis ada pengaruh juga mungkin anak sulung, sok tahu, pengen kelihatan pinter, jadi mengartikan sesuatu kejadian tuh ke adik, mungkin ada pengaruh itu juga. Selain senang baca memang, dan papa memang ngarahin ke sana, papi. Ada cerita soal politik, tapi cerita bisnis, jadi bankir, jualan motor, ya, jualan bakso, food, itu mengalir dari mana? Sebetulnya gitu. Jangan karena dirimu etnis Tionghoa ya, karena aku etnis Minang. Sama nih, yang bisa ngomongin etnis Tionghoa ya, di Tanah Abang Minang aja nih, susah nih lawan Minang. Ada banyolan tren untuk orang keturunan Tionghoa dan Minang di Sumatera Barat. Apa tuh? Aku belum tahu. Sehebat-hebatnya orang Tionghoa dan keturunan Tionghoa berdagang, keturunan Minang jauh lebih hebat 5 langkah. Karena di setiap toko teman-teman Tionghoa dihitung 5 langkah itu ada toko orang Minang. Ada orang Padang. Iya, ada orang Minang. Benar. Itu yang saya bilang. Di Tanah Abang nggak bisa menang itu lawan orang Minang. Selalu 3 atau 5 langkah di depan. PSBB pun nggak berlaku kalau dikasih 5 di Tanah Abang. Itu yang berat kan. Jadi ya, dari mana mengalir? Ya, saya kan turun Tionghoa ya, tapi kalau dilihat dari jalur nama Wijaya nih, tapi bukan Wijaya yang orang bilang yang punya kebun sawit dan segala macam, bukan, kantongnya beda gitu ya. Jadi saya lahir di keluarga biasa saja. Nenek keturunan Tionghoa saya tuh beda, dari papi itu sudah jauh, mungkin 1800-an, 1700-an, generasi kelima atau keenam, dan malah didikan Belanda. Saya panggilnya engkong, papinya papi saya itu didikan Belanda, belajar akuntansi, terpelajar. Jadi keluarga papi itu ada yang jadi dosen hukum di Trisakti, lalu kemudian kerja di perusahaan besar seperti Astra. Jadi nggak ada yang dagang kalau dari keluarga papi. Papa saya memang kontraktornya, bukan kontraktor besar ya. Kontraktor yang itu juga beda dengan berdagang gitu. Dia kerja menggunakan keahlian gitu. Dari mami, nenek saya langsung dari Guangzhou, dari Guangzhou, 1921 kalau saya nggak salah. Jadi saya generasi ketiga langsung. Nenek saya itu langsung memang dari sana, dan keluarganya juga kebanyakan memang pedagang karena nggak berpendidikan, nggak punya uang buat sekolah. Manusia perahu, rata-rata sekolah lulusan SD, SMP, yang sempat sampai semester 4 kuliah cuma mami saya. Jadi dagang pun, tapi dagang berdagang. Nggak ada yang jadi pemain besar, dagang punya toko kecil gitu. Jadi kalau di bakat dagang lebih ke arah, memang kayaknya ada ya, dari kecil saya tuh suka, mami saya tuh kan usaha kecil-kecilan, home industry, ngejahit tempat pensil, bantal, saya suka jualin dari sekolah, zaman SD gitu ya. Pas SMP SMA enggak lah, udah biasa jalan. Pas kuliah sebenarnya memang, kuliah lebih banyak jadi aktivis saat itu. Saya di Unit Studi Ilmu Kemasyarakatan Unpar, Aldera Bandung saat itu, dan pusat lebih banyak diskusi. Tapi ada saat itu keinginan dagang munculnya sendiri semester 6. Saya tuh yang bisa dikatakan pertama kali membawa nasi uduk kebun kacang, yang tadinya benar-benar hanya ada di kebun kacang, kalau di Jakarta terkenal. Saya yang mikirin konsep franchise-nya supaya bisa dibawa keluar. Jadi dagang kaki lima juga di Kelapa Gading saat itu. Tapi memang harus saya akuin ya, saat itu keluarga kita kelas menengah biasa saja, agak going down. Jadi saya orang pada skripsi, saya dagang nasi uduk saat itu. Sedang membutuhkan itu ya? Saya nggak mengatakan butuhkan karena makan saya masih cukup. Sekolah kuliah saya belum mahal sih ya, tapi masih bisa bayar. Tapi dalam kondisi agak down. Dan saya kayak lebih pengen gue dagang aja deh, bantu keluarga gitu. Siapa tahu bisa besar dan segala macam. Aktivis, lulusan terbaik, jualan nasi uduk, jual rental VCD. Ini tahu dari mana ya? Tapi apa ceritanya orang jualan tomingsek dan nasi uduk
tidak jualan kesukaannya. Dalam dunia bisnis kan, misalnya makan Indomie, jualan Indomie. Sambil makan ini. Ada informan bilang dirimu suka Indomie, benar nggak itu? Ya pasti, nggak ada yang nggak suka Indomie. Anak kos di Bandung, dingin, udah pasti doyan. Kok karena itu? Tidak ada faktor lain? Nggak ada. Saya malah berpikiran setelah dapat informan bilang, Mas Toto itu termasuk suka Indomie loh. Suka kuliner, ya. Bisnisnya di kuliner. Apa ndak nyesal menjual nasi guduk, padahal sekarang trennya itu menjual Indomie. Harusnya kan kesukaanmu itu yang diolah. Karena kalau nasi uduk kebun kacang karena saya suka banget. Jadi keluarga emang suka makan. Jadi dari kecil suka makan. Jadi karena itu sebenarnya pengen jualan sesuatu yang saya pikir kok enak, harusnya bisa dibawa keluar, bisa gede ada cabang. Tapi karena mohon maaf ya, yang jualan mungkin tidak terlalu berpendidikan, nggak terpikir bikin sistem untuk buka cabang, saya nggak berkembang. That's why masakan yang saya suka saya coba kembangin secara bisnis saat itu. Sebelumnya memang saya sempat iseng-iseng doang sih, baru ingat saya tuh bukan ngerentalin VCD, saya kerja sama sebelah kamar saya kosan. Dia punya modal buat nyewain VCD, saat itu lagi booming film FC tuh, tahun 2002 kalau nggak salah gitu ya. Kayak semua cewek-cewek jualan, dan di Unpar itu kan kosan banyak yang luar biasa. Dia nyewain saat itu VCD masih 3.000 perak. Terus kemudian terus dia bingung, gue bingung gimana ya, gue buka toko apa gimana ya. Saya bilang udah, kita main kosan aja. Gua yang akan keliling cari pelanggan. Gua bawa tiap hari VCD-nya. Lu kasih gua 1.000 perak. Lu terima bersih 2.000 perak. Jadi tiap sore tuh saya waktu itu bawa satu tas gede, keliling-keliling kos, nawarin VCD, terutama yang kosan cewek-cewek. Itu. Ini bagiku menarik, Mas. Karena aku melihat sisi yang lain dari dirimu. Dirimu tuh termasuk rada-rada kayak Suhogi, berani menentang perbedaan rasial dengan, ya berani lah. Apakah karena ada relasi kerasnya perjuangan ketika mahasiswa mencoba mandiri dan segala macamnya itu mempengaruhi keberanian menghadapi macam-macam, atau karena dirimu itu jago karate atau kungfu ya? Karate atau kungfu? Karate pernah belajar 2 tahun, kungfu 6 tahun. Lebih lama di kungfu memang. Pas SMP sampai SMA full itu belajar kungfu. Untuk para haters Yunarto Wijaya, be careful ya. Tapi itu tenang, itu 14 kilo yang lalu. Sekarang nendangnya dari sekepala, sekarang seleher aja mungkin udah sakit pinggang kok, tenang aja. Tapi kan dirimu pelari, masih atlet. Ya kadang-kadang. Iya, kalau berani ngelawan urusan SARA, pertama dari kecil ya, saya tinggal di satu daerah Cipinang Elok namanya, itu kelas menengah lah, tapi nyampur, kita berbagai macam agama, berbagai macam etnis, kelas rumah-rumah 100 meteran, tidak punya sekali, tapi juga kita bisa dikatakan kelas menengah lah. Nah ini rumah saya pada saat di Cipinang Elok ini saya kungfu masih ban ijo, ini baru belajar beberapa bulan. Ini udah ban kedua, ini udah SMP kelas 3 ini kalau saya nggak salah, atau SMP kelas 2. Nah ini dan hitam dong. Enggak, bannya kalau kungfu beda, sampai paling tinggi itu dia merah. Merah. Saya oranye terakhir sebelum merah, karena bandel, suka bolos dan lebih senang main bola. Nah, itu kayak gitu jadi situ. Tapi bandel ini tidak kuliah, latihan kungfu juga. Bandelnya semua memang. Jadi memang dari kecil tuh saya ada ya pengalaman ya. Karena saya orangnya pengen main. Saya main tuh sepeda keliling. Di atas Cipinang Elok itu ada Cipinang Muara. Itu memang lebih rendah di bawah secara status sosial. Tapi di situ saya mulai merasa tuh kelas 2 SD, kelas 3 SD naik sepeda kan kadang-kadang ketemu aja dengan sesama anak-anak. Tiba-tiba saya merasakan bisa tiba-tiba Cina cek. Temen saya takut, saya nggak ngerti apa-apa. Refleks saya saat itu
Saya marah, Cina apa lu gitu kan? Gue Indonesia. Untuk saya ingat, saya bahasanya seperti itu kira-kira, dan akhirnya pukul-pukulan, dan anak kecil lah ya. Dan saya tuh senang nyoba-nyoba. Papa mama saya baru tahu mungkin setelah saya kelas 4 SD. Setiap bulan, setiap acara Idul Adha, kan di Masjid Cipinang Elok itu ada yang namanya Masjid Al-Iman. Itu kan selalu bagi-bagi kurban, daging kurban. Saya selalu ikut ngantri. Karena saya pengen tahu aja. Saya pertama nontonin, potong gitu kan. Terus saya ngantri. I didn't understand gitu kan, meaningnya apa saat itu. Kan bikin heboh gitu ya. Cina ikut ngantri gitu kan. Nah, saya ingat tuh kejadian, sampai akhirnya papa mama saya sadar, kelas 4 saya kalau nggak salah, saya berantem sampai hancur-hancuran, karena 1 lawan berapa gitu. Dan pas pulang papa mama saya, dari mana gitu kan? Dari masjid. Saya bilang, kenapa? Ngapain? Ngantri daging, saya bilang. Jadi kadang-kadang saya suka kasih tuh ke ART saya, di asisten rumah tangga di rumah. Papa mama baru tahu mungkin setelah berapa tahun saya kayak gitu ya. Jadi pengalamannya mengajarkan seperti itu. Saya merasa itu bukan hal yang bagus di mata saya pas kecil, dan memang saya terbiasa membaur. Mungkin juga ada cerita nenek saya panggilnya Popo, yang langsung dari Guangzhou, yang dari Mami, itu pernah mengalami satu kejadian trauma. Jadi Popo saya cerita pada saat saya kecil, dia memang agak takut untuk keluar ketemu orang, karena ayahnya dan adiknya, jadi nenek saya punya papa dan adiknya saat itu kalau nggak salah masih usia 12 tahun ceritanya, itu menjadi korban semacam tindakan rasialis, dan itu saat itu kejadiannya di ITII, jadi di satu daerah di Jawa Barat, dan ya memang dibunuh. Jadi saya kecil mungkin ceritanya hanya selintas, tapi terus terang di kuping saya itu terngiang, secara nggak langsung masuk alam bawah sadar saya, ada kejahatan yang nggak boleh gitu kejadian atas nama ras itu. Beruntungnya saya ditambah lagi, mungkin saya sekolah di sekolah Katolik dulu di SD Santa Maria Fatima. Itu sekolah yang banyak sekali menyumbang Yayasan Suster Gembala Baik, karena dia ada di daerah Ciliwung. Jadi tiap banjir, sekolah saya selalu jadi tempat penampungan orang-orang Ciliwung. Di situ kita membaur, dan banyak sekali tuh orang-orang yang anak satpam, anak hansip, yang uang sekolahnya juga sangat murah. Saat itu kita membaur betul-betul, bahkan dari berbagai macam agama walaupun sekolah Katolik. Jadi mungkin campur aduk beberapa hal itu yang membuat saya agak sensitif ketika mendengar isu-isu yang sifatnya rasialis, bukan sebatas serangan ke saya, tapi dalam konteks sebagai pengamat politik, sebagai aktivis, itu salah satu isu yang saya agak serius dan concern untuk menyikapi gitu. Mungkin itu ya. Kapan secara batiniah ya, kapan rasa kesal, marah terhadap isu-isu rasial, praktek rasial itu mereda ya? Apakah kemarin kan sempat memaafkan orang yang mau membunuh ya? Memaafkan. Nah sekarang ini momennya agak bangkit lagi. Ada Floyd ya di Amerika ya. Betul. Lalu tiba-tiba sebagian orang Indonesia ngamuk-ngamuk, padahal kemarin ngomong Cina-Cina. Ya. Tentu aku tidak mau mencoba membawa perasaanmu ya. Kan sudah memaafkan itu kan kayak sedang marah nih, tiba-tiba sudahlah, ini harus saya hentikan, turun. Ya. Maafkan orang membunuh. Tiba-tiba ada isu rasial di bumi entah di mana. Tiba-tiba orang semangat seolah-olah dia pejuang rasial ya. Terutama para hatersmu di Twitter ya. Lalu apakah itu menimbulkan ingatan, loh kemarin kalian semua menggunakan isu itu untuk banyak kepentingan, termasuk untuk menyerang pemikiranmu. Itu kembali bergejolak atau bagaimana? Iya, kehipokritan sering banget terasa. Itu yang menurut saya jadi kegundahan pergolakan batin ya, terutama dalam isu SARA ini ya, rasialis. Itu kan tadi yang Bang Ferry sebutin satu contoh aja, di mana kita ngeliat banyak orang-orang yang teriak terkait dengan pembelaan terhadap orang kulit hitam yang diinjak haknya di negara yang katanya paling demokratis
dan liberal, kemudian tanpa sadar orang-orang yang teriak membela hak orang kulit hitam itu juga sedang dalam sejarahnya juga ikut melakukan hal tersebut begitu kan. Dan tetapi kita harus bicara terbuka juga ke hipokritan, kemunafikan, ke dua sisian kacamata dari orang-orang ketika terkait dengan isu SARA. Ini juga bukan hanya terjadi pada sekelompok orang yang misalnya bermain politik misalnya, atau yang kemarin menjadi hater saya misalnya. Sisi itu selalu ada di hampir setiap kelompok. Saya harus mengatakan dengan berani juga, kelompok minoritas yang dalam isu politik misalnya kemudian menjadi egaliter. Ketika melihat Ahok, mereka menjadi egaliter. Tapi ketika berbicara menjadi seorang pimpinan perusahaan, atau misalnya menjadi seorang bos terhadap karyawannya, mungkin saja ada yang sebetulnya masih membeda-bedakan etnis satu dengan etnis lain begitu kan. Dan ini memang tidak mudah ya, karena ada kecenderungan kan memang secara sosiologis orang yang merasa satu etnis atau satu agama itu merasa bahasanya lebih nyambung. Nah ini yang kalau tidak disikapi secara berhati-hati memang akan terkesan menjadi sikap rasialis atau sikap SARA tadi. Jadi ini memang situasi yang tidak mudah dan derajat-derajat kemunafikan dan kehipokritan itu ada menurut saya hampir di setiap kita, di setiap orang ya terkait dengan isu itu. Jadi orang Minang lah, orang Minang tidak mau, saya lah misalnya orang Minang tidak mau kawin bukan Minang, bukan hanya karena faktor rendang pasti ya. Itu salah satu boleh lah. Karena ada banyak mungkin perspektif yang sangat rasial menekan kita. Padahal kalau dibaca sejarah ada banyak hal yang menarik Mas Broto. Misalnya di BPUPK Sumpah Pemuda itu eksplisit menyatakan kita ini bukan suku, kita ini bukan terdiri atas suku-suku. Ya, betul. Jadi bukan satu bangsa, tapi terdiri dari bangsa-bangsa, bangsa Melayu, bangsa Jawa yang bersatu. Jadi bagi saya tidak ada salahnya bangsa Arab gabung, bangsa Tionghoa gabung, yang jelas keindonesiaannya ada. Oleh karena itu kita bisa mungkin memaafkan orang. Nah ini ada yang menarik. Tiba-tiba ini baru ini. Tiba-tiba ini ada permohonan maaf lahir batin di Lebaran kemarin kepada orang yang dicintai Mas Toto dan mencintai Mas Toto. Saya lebih batin ya ayah, karena dirimu kan termasuk iseng nih sama ayahnya Pak. Ayah Naen. Ya. Ayah Naen, panggilan lain Ustadz Tengku. Pertanyaannya, dikasih maaf nggak? Nggak dijawab. Sakit hati. Jadi kalau dibilang lebih cinta itu lebih cinta saya loh. Saya udah follow dia sampai sekarang nggak follow saya. Secara agama, ya menurut agama Islam ya agamaku, nggak boleh membenci orang berlebihan karena setelah itu datang cinta. Tadi semua bersiap-siap ya. Setelah itu akan diangkat sebagai anak atau apa begitu. Ya mungkin saja. Karena kan sebetulnya menarik ya, Ustadz Tengku Zul ini kan Tionghoa juga secara keetnisan kan. Jadi mungkin itu yang membuat kita benci tapi rindu ya. Ada kesamaan batin dari nenek moyang gitu yang kemudian karena perbedaan isu politik menjadi berbeda. Tapi menurut saya itu menarik. Saya sengaja, orang ada yang mengatakan saya iseng. Saya minta maaf. Tapi sebenarnya di situ juga saya ingin menunjukkan kalau saya harus pilih orang yang paling saya sering isengin, paling sering saya ledekin di Twitter karena perbedaan politik. Tapi ya jujur Twitter tuh saya sering banget iseng. Saya harus mengatakan pilihan pertamanya Ustadz Tengku Zul. Jadi mau nggak mau saya ketika memilih satu orang yang saya harus ucapkan maaf lahir batin, apalagi beliau juga merayakan Hari Idul Fitri, memang Ustadz Tengku Zul, Ayah Naen ini, walaupun ya nggak berbalas gitu ya, agak sakit hati juga diledekin gitu pada yang baca. Tapi mungkin PSBB Twitternya, jadi tidak. nggak terbaca jadi karena PSBB. Iya itu belum lama. Poin iseng ini menarik Mas. Aku
aku dulu ikut follow dirimu di Twitter. Tapi 2019 aku sengaja tidak follow karena hatersmu itu loh terlalu banyak. Dan kayak di tweetku, aduh ngeri sekali ini pertarungan Mas Toto. Nah sekarang aku ikutin lagi. Nah aku selalu melihat banyak hal iseng di Twittermu. Salah satunya ini. ini sebenarnya nggak iseng ya. Jadi ya. Ini baru kejadian bulan Januari kalau saya nggak salah atau Februari awal. Jadi banjir di Pulau Mas di rumah saya itu kan saya tinggal dari 2014 tidak pernah merasakan banjir. Sebelumnya selalu banjir karena Pulau Mas daerah banjir. Ya. Kenapa tidak menjadi banjir? Saya merasakan langsung karena saya belinya sebenarnya 2012, tapi saya baru membangun selesai 2014. 2012 itu pada saat Jokowi jadi gubernur, daerah Eceng Gondok yang namanya Ria Rio, dulu nggak pernah diurus berbagai zaman gubernur, itu dikeruk, dijadikan waduk. Sehingga ada penampungan di daerah yang selama ini dari daerah banjir. Itu betul-betul berkah buat daerah Pulau Mas yang harga tanahnya nggak naik-naik, padahal dia nempel sama Kelapa Gading. Kelapa Gadingnya sudah setinggi langit, Pulau Mas segitu-gitu aja. Makanya orang bilang Pulau Mas itu daerah orang kaya zaman dulu. Orang Pertamina tinggal di situ. Tapi zaman dulu gitu, karena harganya... Namanya Pulau Mas ya? Namanya Pulau Mas. Nah, tapi ketinggalan nama Kelapa Gading. Semenjak Jokowi melakukan itu, nggak naik. Dan nggak banjir lagi. Sempat sekali 2000... Jokowi apa Ahok, Mas? Memang cepatnya itu zaman... Waduk Ria Rio zaman Ahok, tapi pembebasan lahan terus terang memang zaman Jokowi, zaman Ahok itu paling cepat. Itu cepat sekali akselerasinya. Dan memang pengerjaan jauh lebih cepat ya, termasuk pasukan orangnya. Tapi 2000 sempat sekali ada banjir 2016, tapi hanya kayak 3 jam karena hujan terlalu besar. Dan saya tahun ini 3 kali merasakan banjir. Buat saya sebuah kemarahan, yang itu bukan hanya terjadi di saya, tapi rata-rata di RW saya. Kita ada grup RW. Bahagia loh. Kenapa? Senyummu itu bahagia loh, nggak ada marah-marahnya loh. Pada titik orang sudah marah luar biasa dan hopeless, itu bisa menikmati pada akhirnya. Karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi ada kritikku di gambarmu ini. Ya. Aku ya termasuk ya terserah, Toto mau mengkritik siapa, memuji siapa terserah. Tapi ada dosamu satu Mas di foto ini. Orang yang apolitis, tidak mau belajar politik, tiba-tiba terlibat politik gara-gara banjir. Apakah itu nggak dosanya Mas Toto? Dia akan lebih menikmati dunia kalau apolitis kan? Yaitu istrimu Mbak Ivon ya namanya. Ivon. Jadi Ivon memang dilibatkan, atau ini persatuan ibu-ibu yang merasakan banjir lalu marah, lalu dimanfaatkan sebagai seorang konsultan politik yang apolitis menjadi politis di saat banjir. Jadi saya sebenarnya nggak sadar ya, saat itu kan lagi ngobrol sama petugas orangnya yang bantu dorong perahu. Kita evakuasi anak-anak, saya tetap tinggal di rumah. Dan kemudian pada saat ngobrol, pasukan orangnya itu sendiri ngomong, waduh Pak, gimana nggak banjir? Waduk Ria Rio itu krennya ada, tapi setelah 2017 itu nggak pernah lagi dikeruk. Itu yang menyebabkan kemarahan satu RW, terjadinya banjir karena ada faktor lain yang tidak dijelasin. Nah, pada saat ngobrol itu saya petugas orangnya tuh nyeletuk, bagusan yang itu Pak, bagusan yang itu. Saya kaget, istri saya ternyata pakai baju muda-mudi Ahok. Saya nggak sadar, nggak ya tahu, nggak ngelihat gitu aja, tapi nggak menyadari kan, karena istri saya tuh orang yang cuek, sederhana, sering pakai baju tuh yang saya dapetin gratis kalau saya ikut seminar. Itu saya dapetin pada saat saya diundang acara Nasdem, saya ingat banget, membentuk muda-mudi Ahok. Jadi dia banyak tuh dapat baju kotak-kotak, tulisan Jokowi, Kompas dan segala macam ya. Jadi saat itu langsung saya bilang, pakai baju ini pas banget nih. Terus foto, saya bilang lucu nih, saya bilang kan. Pas lagi di foto istri saya begini refleks. Saya bilang kenapa? Emang nyebelin gubernurnya katanya. Ya, itu ungkapan orang yang apolitis. Ungkapan warga yang terkena banjir. Ya. Tapi memang ketika yang memposting adalah saya,
dan disertai caption analisis politik, Meledak. jadinya hal yang besar sekali. Dan memang itu rame sekali WhatsApp saya setelah postingan saya di Instagram tentang itu, baik dari kubu pendukung Ahok ataupun pendukung Anies, itu banyak yang WhatsApp saya langsung. Setelah booming, meledak dirimu mencuit itu, apa komentar Mbak Ivon? Politis tiba-tiba masuk ke dalam siklus yang, dan dia ada di sana begitu. Iya, yang memang ngagetin adalah pertama istri saya nggak tahu, karena saya kan posting di Instagram. Instagram itu, istri saya itu bukan hanya orang yang apolitis ya, dia nggak tertarik masuk di dunia sosmed, jadi nggak ikut Instagram, nggak main Twitter, dia pure orang baik, nggak kayak kita lah. Orang baik nggak kayak kita lah, banyak maunya, banyakan ininya lah. Tapi dia nggak tahu. Nah, tiba-tiba di WhatsApp grup keluarga istri saya, tiba-tiba mama mertua saya itu posting berita dari Tribun kalau saya nggak salah, dan ada foto saya sama Ivon. Jadi mama saya bilang, wah terkenal loh katanya, tapi bahaya nih katanya. Waduh, kaget dia. Terus dia bilang, ngapain sih harus dimasukin ke media, ke koran? Saya bilang, Bang Ferry kan tahu, kita kan kadang-kadang sekarang bingung mana yang tiba-tiba masuk berita, padahal kita nggak pernah wawancara kan. Pernah berpikir itu ya. Nah itu yang akhirnya kejadian rame. Dia bilang, udah nggak mau ikut-ikutan lagi nanti jadi masalah lagi gitu. Kaget dia. Oke, diskusi personal dan segala macamnya kita sudahi sebentar. Saya ini mau mulai ada cerita menarik dan kuis. Siapa tahu Mas Toto bisa menjawab. Sebelum cerita yang agak serius ya. Di Twitter Mas Toto ada retweet soal rematch antara Evander Holyfield dan Mike Tyson yang ketiga. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang menang kira-kira di rematch yang ketiga ini? Saya lebih suka Mike Tyson sebenarnya secara pribadi, karena gayanya mungkin agak kalau berbicara gaya ya lebih mirip saya. Jadi gaya-gaya bertinju abis-abisan gitu ya. Tapi Holyfield ini kalau saya mau analogikan, pengamat politik tuh Burhanuddin Muhtadi. Jadi lebih mengerti ritme, terpelajar, tidak emosi gitu kan. Nah biasanya yang lebih bertahan lama itu yang model Burhanuddin Muhtadi. Jadi feeling saya memang Holyfield tetap punya peluang besar untuk menang, karena dia orang yang lebih matang memainkan ritme, walaupun tidak semenarik Tyson ketika tinju. Pertanyaan berikutnya, Mas Burhan harus traktir saya bakso pas nonton nih, gila gue bujula bisa. Ayo. Pertanyaan berikutnya, kalau Jokowi Prabowo rematch yang ketiga, siapa yang menang? Jokowi. Ada orang yang memang terlahir untuk menang terus, dan ada orang yang terkenal tapi sulit untuk menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Pak Prabowo keluar segera dari kabinet, Pak. Kuis untuk Mas Toto. Pilih salah satu. Pemilu 2014 atau 2019? 2019. Yang paling garang ya? Ya. Betul-betul anak kungfu. Pilihan berganda. Jika harus memilih untuk berhenti menjadi konsultan politik, maka pekerjaan idaman Yunarto adalah A. Tukang bakso, B. Juragan motor, C. Juragan food court, D. Tandem dengan Najwa Shihab dalam sebuah talk show tetap berjudul Najwa dan Toto. Bahaya banget ini. Nggak bahaya, itu cuma tinggal pilih. Tandem dengan Najwa Shihab. Karena fansnya udah banyak, jadi kita bisa nebeng gitu. Karena istilahnya pansos. Sama dengan YouTube ini, pansos fansnya Mas Toto
Dan pilih salah satu, politik atau bisnis, Politik. karate atau kungfu, Kungfu. Ahok atau Jokowi, Jokowi. Anies atau Prabowo, Prabowo. Najwa atau Franda, Najwa. Bahaya ini. kenapa bahaya? Iya. Tadi itu berteman dengan Mbak Najwa dan Iya. siapa Franda, nanti ada fotonya. PSBB atau pilkada di tengah pandemi? PSBB. PSBB. Kenapa dirimu tiba-tiba begitu keras dalam beberapa hal tertentu soal PSBB ini kepada pemerintah? Tidak hanya pemerintahan Jokowi ya, hampir Mau Anies, mau orang yang Jokowi. kebijakannya tidak pas terkait pandemi ini dirimu hajar, termasuk juga Jokowi. Kenapa? Sudah Buat Hah? saya bukan karena gini. Yang saya kritik keras sebenarnya adalah ini situasi krisis. Ini situasi keterpurukan yang bukan berbicara mengenai pasti harus betul dalam mengambil kebijakan, tetapi setiap kebijakan yang diambil itu harus dalam kontrol yang kuat secara kepemimpinan, dan itu harus dilakukan secara cepat apapun resikonya. Itu logika dalam pengambilan keputusan dalam setiap krisis. Bukan hanya bicara politik, dalam bisnis pun seperti itu. Keberanian, kecepatan, dan kesiapan mengambil resiko itu malah harus lebih ditunjukkan pada saat krisis, pada saat masa susah. Kritik saya kepada Jokowi bukan seperti kritik sebagian orang yang mengatakan kok lebih mengutamakan ekonomi dibanding kesehatan. Saya malah melihat itu hal yang nggak bisa kita dikotomikan, karena kebijakan itu sequencing, nggak hitam putih gitu ya. Tetapi saya melihat ketika ada menteri berbantahan, ketika ada peraturan yang dibuat dan ditarik kembali misalnya, atau kemudian tafsir dari dua menteri berbeda terhadap keputusan pemerintah, contoh misalnya mengenai mudik, transportasi umum misalnya. Buat saya ada hal yang paling mendasar tadi yang kemudian terlihat lemah dalam situasi krisis ini. Kontrol yang kuat dari pemimpin tadi. Padahal ini momen terbesar buat seorang pemimpin, mau itu kita bicara Jokowi atau siapapun, untuk kemudian menyatukan semua energi dan berani mengambil keputusan apapun. Dan itu bisa dibuktikan loh. Approval rating atau tingkat kepuasan publik di negara-negara lain yang tadinya datar dalam situasi kita tahu 3 tahun terakhir ini kan perang dagang, ekonomi tidak baik. Approval rating siapapun, negara maju, negara berkembang itu datar. Tapi di beberapa negara ketika situasi COVID malah terjadi kenaikan tingkat kepuasan publik. Kenapa? Karena ada energi besar, sama seperti ketika orang merasakan perang, mereka berharap besar pemimpin yang on the right track aja, cukup on the right track, itu pemimpin yang luar biasa. Dan terjadi tuh di Selandia Baru, di beberapa negara Eropa, yang turun itu hanya bisa dikatakan di Jepang, Abe, dan juga Trump sedikit turun, dan juga Bolsonaro di Brazil. Jokowi stabil, ini bocoran survei, sebenarnya saya melakukan survei beberapa kali, artinya ini bukan keberhasilan. Dia tidak berhasil memanfaatkan momen besar ini untuk menyatukan energi ketika kita tahu energi bangsa ini selama pertarungan Pilpres 2 kali itu terbelah, terpecah-pecah. Pemerintah tidak pernah mendapatkan sokongan penuh dalam setiap pengambilan kebijakan. Menurut saya yang terlewatkan adalah momen itu dari pemerintahan Jokowi. Kemarahan saya beberapa kali terhadap Anies dalam konteks penanganan COVID, konsep luar biasa. Dia berhasil riding the wave, menunjukkan pusat perhatian ada di Jakarta karena memang ibu kota, dengan berani di awal bicara mengenai penanganan kesehatan dibandingkan dengan daerah lain misalnya. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya menjadi titik lemah Anies seperti biasa. Konsep yang sangat bagus, implementasi sangat lemah. Saya merasa tidak mungkin seorang pemimpin itu menyelesaikan masalah COVID hanya dengan konvers terus-menerus, dan bisa kita hitung jari berapa kali Anies Baswedan turun ke lapangan melihat kondisi eksekusi dari penertiban PSBB misalnya.
Yang saya harus apresiasi orang seperti Ganjar itu bisa mengimbangi itu dengan turun ke lapangan dan melihat kondisi. Kedua, terminologi yang menurut saya kenapa harus seakan-akan panggungnya dibuat saya harus berbeda dengan pemerintah pusat. Buat saya keputusan terkait dengan adanya konferensi pers bahwa PSBB diperpanjang, padahal setahu saya tidak ada permintaan PSBB yang berpanjang di Kemenkes, dan itu membingungkan karena substansinya sebenarnya itu menuju new normal. Saya menangkap ada kesan ingin menghindari istilah new normal tadi, sehingga PSBB ini kok kesannya diperpanjang, padahal nggak pernah ada perpanjangan. Itu membingungkan masyarakat ketika ingin beraktivitas kembali, itu membingungkan masyarakat ketika ingin menggunakan protokol kesehatan. Hal-hal ini yang menurut saya menyedihkan sekali, ketidakberanian seorang pemimpin atau ingin bermain di comfort zone pada situasi krisis, itu yang pertama, kritik saya kepada pemerintah pusat. Yang kedua, kritik terhadap Anies Baswedan, subjektif mungkin saya salah, tapi mengambil panggung lebih untuk menunjukkan diri berbeda dengan orang yang dianggap musuh politik dalam situasi seperti ini, menurut saya juga nggak elok. Ya, Anda kan, Mas Toto kan termasuk yang menegur soal sikap Anies yang rajin konvers, memanfaatkan kesedihan publik, tetapi eksekusi kebijakan dan implementasinya lemah. Ya. Apakah Mas Toto tidak khawatir ya? Kalau aku melihat itu lebih kepada perspektif pragmatis, ya. rasionalis ya. Ya. Dirimu kan dikenal sebagai orang yang sangat rasionalis. Karena kalau dilogikakan sederhana secara politik dan pekerjaanmu, ya. Kritikmu kepada Pak Anies sekarang kan merugikan dirimu karena akan menaikkan nama seorang Anies terus-menerus ya. Apakah tidak ada upaya lain untuk mencarikan lawannya terlebih dahulu baru dikritik? Atau ini betul-betul cuma ya sudahlah, ini pemilu sudah selesai, ini orang karena saya warga, konsultan politik tinggalkan dulu, kritiknya lebih kepada warga. Ya, memang gimana? Memang saya sering dapat kritik ya, kritik bangun dari teman-teman juga yang bergerak di bidang yang sama saya sebagai konsultan politik. Kita jujur, klien kita adalah para kepala daerah, calon kepala daerah. Dan seharusnya yang paling benar secara etika bisnis, kalau kita bicara berbisnis konsultan politik, kita menjalin persahabatan dengan siapapun, pada saat menjadi pengamat pun, kita mengambil sikap lebih kepada fokus nilai-nilai saja yang kita kritik. Lalu kemudian misalnya kecenderungannya kalau harus berhadap-hadapan dalam pro dan kontra, kalau bisa terlihat netral, itu kan bahasa media dan segala macam. Tapi saya ada beberapa teman-teman pengamat bisa melakukan itu ya, publik yang bisa menilai dan ya saya akui hebat ketenangan emosinya dan segala macam. Tapi mungkin memang dasarnya saya orang yang meledak-ledak, impulsif, dan ada beberapa hal yang menurut saya sifatnya absolut untuk saya suarakan, walaupun itu harus mengorbankan market saya, pasar saya gitu. Buat saya, dengan segala hormat, dengan berbagai macam, Pak Prabowo juga memiliki kelebihan. Saya pernah menjadi aktivis, saya melihat kerusuhan 98, berbagai macam isu yang ada. Buat saya, kemajuan Pak Prabowo 2014, atau bahkan sebelumnya sempat ingin maju, sesuatu yang buat saya tidak cukup elok. Saya menginginkan ada orang lain yang lebih punya beban sejarah lebih enteng, lebih ringan, untuk kita berani judikan, tanda kutip ya, kita gambling untuk kemudian memimpin negara ini. Kebetulan muncul saat itu orang seperti Jokowi, jadi bukan serta-merta ini bentuk pengkultusan, itu yang saya tolak ya. Jokowi itu tidak boleh dikultuskan dari awal, saya bilang. Teman-teman aktivis, kita sadar, kita tahu yang kita tolak. Tetapi yang kita majukan ini orang baru yang harus kita jaga. Karena orang yang masih hijau ini bisa kemudian menjadi kemana-mana, bisa menjadi sangat baik, luar biasa, tapi juga bisa terbawa dalam arus elitis yang selama ini kita kritik. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait Anies, sama, saya mengambil posisi juga tegas.
buat saya jelas perlawanan terhadap Ahok, saya sering kritik Ahok. Saya termasuk orang yang sering berantem sama Ahok sebenarnya. Dan saya nggak pernah jadi konsultan Ahok. Ini bisa dikonfirmasi ke Ahok ya. Dan semua orang tahu kalau jadi konsultan Ahok pun sebenarnya secara bisnis nggak akan nguntungin. Dia itu kalau ngitung itu kayak ngecek glodok, detail banget gitu. Jadi jauh dibandingkan kita punya klien politisi lain gitu. Ya. Kalau kita tawarin sesuatu langsung ditulis nenek lo kira-kira kayak gitu. Dan itu yang buat saya saat itu tetap ya akan menjadi sebuah catatan hitam buat saya ke Anies. Dia maju dalam sebuah pertarungan yang memperbesar eskalasi isu SARA. Walaupun Ahok pada skala tertentu juga saya sering kritik beberapa celetukannya yang tidak sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat kita yang nggak siap dengan celetukan yang mungkin lebih cocok kalau dia di Eropa, di negara-negara maju gitu kan, tapi yang nilai-nilai keagamaannya juga itu berbeda dengan Indonesia. Jadi buat saya, tapi saat itu pertarungan politik bukan lagi pertarungan mencari uang sebagai konsultan politik atau mencari portfolio, tapi pertarungan nilai yang membuat yang akumulasi dari yang tadi kan awal-awal Bang Ferry sempat nanya tentang pengalaman pas kecil, terkait dengan isu ras dan segala macam. Saya merasa menjadi minoritas dan ada dalam posisi politik seperti ini, itu udah berkah Tuhan yang luar biasa. Saya dapat panggung besar, menjadi pengamat yang disorot, saya berbicara didengar, bisa membuat influence tersendiri. Kalau momen-momen besar itu tidak saya manfaatin, saya akan menyesal di masa tua saya. Saya nggak tahu apa yang saya harus ceritain ke anak-anak saya, dan I'm proud of it. Terlepas saya juga belajar tentang banyak hal. Pembawaan saya sering membawa kekisruhan, pro dan kontra, walaupun mungkin niat saya nggak seperti itu. Saya belum sepenuhnya matang secara emosional, itu saya harus akui. Tapi aku agak tertarik, salah satu penelusuranku adalah ketika dirimu diwawancarai sebuah media. Ada satu ucapan menarik. Tidak selalu jadi konsultan itu soal price, tapi ada value yang diperjuangkan. Nah, soal Jokowi tadi, beberapa kebijakan dirimu itu marah betul ya, yang meledak-ledak itu. Tiba-tiba kalau sudah tidak suka Jokowi, tiba-tiba soal KPK misalnya, soal prakerja misalnya, itu agak keras. Agak kasar malah. Jadi kan dirimu cerita, jadi tidak hanya ke Tengku Zul, jadi Pak Tengku ke Jokowi juga kasar juga. Sering juga kok Ustadz Tengku Zul. Soal dirimu cerita, Jokowi ini hijau dan bisa dia jadi sangat baik dan sangat buruk. Sekarang menyesal nggak ya? Enggak sih, saya nggak pernah nyesal karena 2 kali pemilu berhadapan dengan Prabowo. Orang yang saya masih tetap bisa terjemahkan jauh lebih punya beban berat untuk kita bisa membawa langkah bangsa ini menjadi lebih ringan. Sulit kita berharap dengan orang beban sejarah seperti Pak Prabowo gitu ya. Tetapi periode pertama kita lihat dengan berbagai macam kelemahan Pak Jokowi, masih ada beberapa hal yang bisa ditolerir karena kita anggap ini konsolidasi politik. Buat orang yang tidak punya partai, dia bukan ketua umum, dia nggak punya jejaring tentara, dia nggak punya jejaring polisi awalnya. Sehingga 5 tahun pertama akan jadi ajang konsolidasi. Kemarahan saya lebih sering muncul di periode kedua karena tadi sebetulnya saya berharap di periode kedua alasan dan justifikasi itu sudah hilang gitu ya. Tetapi malah misalnya kompromi politik kan lebih terlihat dalam membentukkan koalisi di periode kedua dengan logika kartel yang lebih mengerikan, termasuk dalam membentukkan kabinet. Itu kecewaan saya. Kenapa? Termasuk marah dong ketika Pak Prabowo masuk kabinet. Saya termasuk yang kecewa kalau kita bicara sistem tata negara, konsep sistem politik gitu ya, logika oposisi dan pemerintah. Apa logika yang mau dibangun nggak ada menurut saya. Dan akan tetapi kalau bicara taktis dalam konteks meredam, tapi pun sementara ya, psikologi politik yang sudah terlanjur tidak sehat. Pada saat 2014, berpuncak 2017, dipanaskan lagi 2019, mungkin harus ada terobosan-terobosan seperti ini dan saya coba memaklumi juga begitu. Tetapi ketika melihat
nama-nama lain yang diajukan dalam kabinet, buat saya kok ada yang lebih tidak logis dibandingkan memasukkan nama Prabowo gitu, yang masih memiliki logika tersendiri walaupun kontroversial. Kita jujur lah, nama-nama menteri tertentu bahkan kita nggak pernah dengar sebelumnya. Tapi kita jelas lebih tahunya, ya udah ini titipannya si ketua umum mau ngomong apa. Padahal itu sektor strategis misalnya kan. Itu yang menurut saya jadi kata kunci paling penting. Buat Pak Jokowi, dia tidak harus selalu ngikutin apa maunya aktivis. Karena aktivis ini kan memang hitam putih. Sementara menjadi seorang pemimpin, membuat kebijakan itu harus sequencing. Itu yang seringkali gap-nya terjadi. Dan Jokowi juga aktivis, bukan seorang aktivis, dia seorang pengusaha, punya pola pikir yang berbeda. Tapi ketika dia mengambil kualitas pasukan yang tidak didasarkan kepada keinginan besarnya memajukan bangsa ini mau dengan cara senyeleneh apapun, menurut saya itu titik kekecewaan utama saya. Karena mau orang bilang dia tulus kok sebenarnya, dia niatnya baik kok sebenarnya, ya Anda akan lumpuh ketika hal paling penting Anda tidak punya pasukan yang memang punya jiwa, hati, dan visi seperti yang Anda miliki. Itu menurut saya persoalan terbesar dari kritik saya kepada Pak Jokowi, dan itu akhirnya berpengaruh kepada berbagai kebijakan yang kita kritik sekarang. Beberapa hal terkait kartu prakerja, terkait juga dengan misalnya isu KAP misalnya. Itu kan berawal juga dari sosok yang dipilih oleh Jokowi. Halo Mas. Siap, Bang Ferry, I'm back. Agak putus. Ya, agak lag tadi. Menarik ya kalau soal yang dirimu sampaikan itu, bahwa ada perspektif rasional membaca Jokowi di dalam banyak hal. Mungkin bahkan begitu dirimu mengkritik Jokowi, Jokowi bukan melihat sebagai kritik seorang musuh ya. Orang yang mencoba jujur apa adanya, ini kondisinya begini. Apakah karena itu Jokowi termasuk yang menyukai Mas Toto? Saya nggak tahu dia suka atau enggak dengan saya. Kalau diminta nasihat ke istana lewat jalur apa ya? Itu mana maksudnya? Kok tidak pernah dilihat wartawan? Ini pasti banyak gosip. Saya dekat dengan istana, saya dekat dengan Pak Jokowi. Ya, memang 2012 awal itu Carta Politika sudah memberikan Regional Leader of the Year ya di Carta Politika Award. Saat itu masih saya masih direktur riset, belum direktur eksekutif. Kita memberikan memang itu kepada Jokowi saat dia belum maju di DKI, belum menjadi cagup juga bahkan saat itu 2012 awal sekali. Dan memang kita lihat orang ini luar biasa saat itu, dan ya saya kenal semenjak itu. 2013 bertemu lagi, termasuk saya memang mendukung bagaimana PD Perjuangan harusnya memiliki proses regenerasi, dan ada orang besar yang saat itu surveinya juga tinggi sekali. Sempat ya diajak oleh internal Pak Jokowi untuk masuk di 2014. Saya juga mengatakan usia saya kemudaan saat itu 33 gitu kan kalau nggak salah. Dan saya nggak mau tato saya belajar dari Andi Malarangeng, Daniel Sparingga. Itu kan orang-orang luar biasa saat saya masih kuliah gitu ya. Dan begitu masuk dalam sistem, ruang geraknya kok kecil sekali. Dan seperti ada tato permanen yang nggak akan pernah bisa hilang. Jadi lebih baik saya menyatakan sikap walaupun kadang-kadang terlihat berpihak, tapi dari luar, karena ruang gerak saya untuk berpihak itu tetap berbeda. Sama yang seperti saya bisa lakukan sekarang, kritik saya tetap bisa ke Pak Jokowi. Dan kalau dikatakan dekat, ya kadang-kadang memang diajak diskusi oleh Pak Jokowi, dan memang kadang-kadang keluar seletukan, ya saya ngomongnya kadang-kadang pedes gitu pada saat empat mata pun, karena ya memang bawaan ya, saya nggak mengatakan saya berani gitu, tapi mungkin spontanitas aja bawaannya kayak gini, gaya ngomongnya juga nggak terlalu banyak berteori, karena saya menyadari
Pak Jokowi bukan orang yang lebih banyak membaca buku dibandingkan bekerja di lapangan. Dia jauh lebih banyak bekerja di lapangan dibanding membaca buku. Saya nggak bisa menggunakan logika deduktif ketika berbicara dengan orang seperti Jokowi. Kita berbicara layaknya orang lapangan juga, walaupun itu merupakan bagian dari input yang sebenarnya ada di kepala kita ketika kita udah banyak baca buku. Jadi ada klopnya juga mungkin di situ. Tapi kalau dibilang dekat banget, enggak lah. Mungkin juga saya belajar satu hal sih, dengan Pak Jokowi ini jangan-jangan kita nggak boleh GR kita orang dekat Jokowi, karena tipikalnya ini semuanya bisa dipanggil. Jurusnya Tai Chi, jadi semua ilmu diserap, semua orang merasa dekat gitu kan, dan semua akhirnya jadi pembela gitu. Nah, tanpa orang-orang ini sadar, padahal ada 10 orang yang dipanggil dengan pertanyaan yang sama. Saya sih merasa seperti guru politik dibandingkan guru politik semua. Karena setahu saya juga, saya nggak tahu ya, nanti mungkin Bang Ferry kalau ngundang, setahu saya juga teman-teman seperti Burhan, Mas Burhan atau senior Kaipung, Mas Saiful Munjani atau Indobarometer Kodari mungkin juga, setahu saya pernah dipanggil juga beberapa kali untuk diajak diskusi. Jadi mungkin itu. Tapi karena saya mungkin lebih dikonotasikan dengan nama Jokowi, karena saya kan mulutnya memang paling cablak pada saat ngebelain Jokowi. Iya, masuk akal. Jadi ada beberapa hal yang aku melihat dari perspektif gagasan apa yang dirimu kerjakan, baik terhadap Jokowi sendiri. Secara konsultan sukses, nama besar begitu ya. Tapi ada satu peristiwa kegagalan karena soal rasial di saat Ahok ya. Itu kan bagiku, aku yakin ya dirimu belajar banyak di peristiwa itu. Ya, sangat. Jadi, kita menghadapi kurang lebih beban yang sama di 2014, 2019 soal isu-isu rasial yang dibawa ke ranah politik untuk memenangkan orang. Saya tidak ingin membela Ahok, tapi rasanya tidak fair kalau seseorang dinilai kompetensinya dari soal apa agamanya dalam pertarungan pilkada. Nah, pembelajaran Jokowi, Ahok 2024 kira-kira terulang lagi nggak kisah ini? Aku agak bosan juga ya kalau ini. Jangan-jangan nih kegagalan Mas Toto, Mas Burhan memberikan konsultasi politik. Sementara di seberang yang lain nggak usah lah pakai teknik-teknik ilmu politik, pakai ini aja begitu ya. Apa sih yang kita bisa lakukan ya untuk ruang politik ke depan terkait isu yang sudah menjalar di 2014, 2019 dan Ahok sendiri ya. Tidak hanya Ahok ya, ini hampir di seluruh daerah kalau sudah ada nilai-nilai itu selalu pakai itu untuk menyerang lawan. Apakah perlu pendewasaan atau hal lain yang perlu kita pertimbangkan ke depannya, Mas? Pertama, ini menyambung ya, kalau ada pertanyaan 2024 nanti gini-gini juga misalnya polanya, pertarungannya. Berarti gagal nih memajukan seorang Jokowi yang dulu digadang-gadang sebagai orang yang bisa menerobos elitisme demokrasi kita yang menggunakan nilai-nilai lama misalnya. Tapi saya sih merasa enggak ya, minimal jawaban saya nggak pernah nyesal majuin seorang Jokowi, ada value baru yang berkembang di situ. Kita tidak lagi melihat sekedar darah biru. Kita tidak lagi sekedar melihat something given yang menjadi lebih utama. Apakah dia cucunya pendiri NU, apakah dia anaknya proklamator, apakah dia misalnya mantunya Sarwo Edi, ataukah dia jenderal apa? Enggak, ini karena pernah jadi wali kota, berhasil walaupun nggak punya partai dan segala macam. Minimal ada sisi meritokrasi yang terbangun di situ. Dan itu kan mulai terbangun juga ya, bagaimana sekarang incumbent kalau mau menang itu makin sulit loh di daerah. Karena orang benar-benar udah mulai makin ngelihat ada faktor lain selain duit dan tekanan birokrasi misalnya. Jadi itu yang menjelaskan orang-orang seperti Ganjar, Risma, Ridwan Kamil menjadi besar, Azwar Anas, Bima Arya. Tapi memang prosesnya kemudian seperti berhenti sejenak. Pembaruan nilai-nilai demokrasi tadi sayangnya
harus berkompromi dengan beberapa hal yang kita lihat sekarang terjadi pada pemerintahan Jokowi. Karakterisasi politik, mandeknya sistem regenerasi, rekrutmen, itu nggak ada perubahan sama sekali. Tetap para elit-elit ini hanya sekarang paling mulai mengurungkan niatnya, saya nggak harus jadi presiden karena saya mulai nggak laku. Tetapi di internal partainya, mereka tetap bohir, mereka tetap tuan dari segala pengambilan kebijakan. Ini yang menurut saya menjadi titik rusak, bukan rusaknya ya, mandeknya nilai-nilai dalam perjalanan demokrasi kita. Apa yang terjadi dengan pertarungan menggunakan isu SARA itu kan hanya turunan dari hal-hal tadi. Gimana Anda berharap ada pembaruan nilai ketika pertarungan menjadi seorang calon kepala daerah, pertarungan menjadi ketua DPD, ketua DPC, ketua DPP, itu tidak melalui mekanisme yang sifatnya demokratis. Tidak pernah ada pertarungan ide di aktor yang ada di level paling hulu dalam demokrasi ini bernama partai. Sehingga perubahan nilai itu menurut saya akan terjadi jauh lebih lama. Dan isu SARA ini hanya salah satu bagian dari mandeknya proses pembaruan nilai yang terjadi dalam demokrasi kita. Kenapa? Karena itu tadi. Mandeknya proses pengambilan keputusan secara demokratis yang terjadi di partai. Dirimu merasa khawatir juga nggak kalau isu seperti ini terus bergulir? Karena aku ada cerita menarik dari seorang kolegamu ya. Dia mengatakan dulu waktu mau pengumuman 2019, saya kontak Toto nih. Bro, ini ancaman pembunuhan terhadap dirimu serius, kita mau mengumumkan hasil nih. Bisa telepon polisi nggak untuk mengamankan kita? Begitu mau pengumuman, kolega ini langsung terkejut karena semuanya seluruh sekeliling hotel tuh dijaga polisi begitu ya. Lalu dia berbisik, Tok, lu ngubungin Kapolsek atau Kapolri? Saking ramainya polisi. Nah, kan aku nggak tahu ya itu apakah dirimu mengontak untuk keamanan atau kepolisian yang reaktif untuk mengamani kondisi yang kan kalau seorang Toto kemudian terjadi kenapa-kenapa tambah heboh, tambah panas gitu. Nah, ada kekhawatiran nggak di masa depan pola ini mengancam pembunuhan di UGM kemarin juga dibunuh akan terus menjadi hal baru yang bagi kita itu nilai lama yang buruk kan? Ada kekhawatiran nggak untuk politik kita seperti itu terus? Iya, banalisme politik ini sangat mengkhawatirkan ya. Ini kan terjadi ketika kita terlalu lama membiarkan keterbelahan bangsa ini terjadi pada ritme yang sama. Dan akhirnya kita seperti berdamai dengan friksi yang seperti ini, gitu. Istilah berdamai dengan COVID juga ini berdamai dengan friksi, gitu kan? Kan kita akhirnya kayak seperti udah biasa lah. Berantemnya sampai seperti ini setiap menjelang pilkada atau pemilu, isu SARA itu kayak lama-lama udah jadi isu biasa. Itu misalnya contoh isu SARA ya, dan itu yang menyebabkan kubu manapun itu melihat situasi ini layaknya sebuah pertarungan. Contoh, orang-orang yang merasa rezim ini terlalu liberal, menyudutkan agama tertentu, dan meyakini itu, dan apa yang diyakini itu terus-menerus akhirnya dijadikan sebuah kebiasaan. Dia akan terus-menerus melihat orang yang berbeda, orang yang tidak cukup religius, orang yang mendukung rezim ini itu layaknya penjahat. Orang-orang yang berbahaya buat keimanan mereka misalnya. Itu satu sisi. Di sisi lain, misalnya kelompok pendukung rezim sebagian, saya tidak mengatakan semua ya, yang karena terbiasa dalam pertarungan Pilpres kemarin melihat sosok-sosok yang memusuhi mereka, yang berbuat kasar tuh yang menggunakan baju seperti ini, yang menggunakan ideologi seperti ini, sehingga itu jadi sebuah kebiasaan dan akhirnya termasuk aparat misalnya, mungkin melihat orang-orang seperti itu karena ini dianggap jadi satu kebiasaan, yang akhirnya dalam menyikapi satu masalah berlebihan, karena kita terus menganggap ini sebuah pertarungan. Itu juga sebenarnya kan yang terjadi pada Amerika Serikat sekarang. Ada kondisi psikologis yang dibiarkan menjadi bom waktu.
Tidak sepenuhnya loh orang-orang kulit hitam itu sudah bisa menerima orang kulit putih. Sama sebaliknya, tidak sepenuhnya sebenarnya orang kulit putih sudah bisa menerima orang kulit hitam dalam kondisi sederajat. Subjektivitas mereka untuk menganggap ini tetap pertarungan yang tidak berakhir itu masih ada. Tinggal menunggu momen. Itu yang menurut saya sekarang sedang terjadi gitu ya. Termasuk dengan hal-hal yang kita lihat berlebihannya kadang-kadang ya, sikap represif dari aparat. Mungkin itu tadi, karena aparat, mungkin apalagi di kelompok bawah pun atau di kelompok komandan, kadang-kadang merasa hal-hal kecil pun, micro moment ini sebagai pertarungan lanjutan dari apa yang mereka lihat dalam pertarungan besar kemarin yang memang panas. Gitu. Ini yang menurut saya memang tadinya saya berharap 2019 itu sudah momen terakhir. Tapi sepertinya kita masih jauh dari situasi yang berbeda. Menarik, Mas Toto. Pertanyaan terakhir sebelum kuis penutup. Waduh, ada kuis lagi. Pertanyaan terakhir ini titipan dari seorang temanmu yang namanya Zainal Arifin Mokhtar. Uceng, ampun. Punya utang taruhan apa sama Zainal Arifin? Uceng yang ngutang. Gua punya piutang tuh. Jadi kita ada taruhan hasil pilpres kan. Saya taruhan waktu itu ditantangin netizen yang kalau survei saya salah, Prabowo menang, saya harus ke Korea Utara sama Cina kalau saya nggak salah. Saya ladenin kan, jadi heboh. Kalau nggak salah gara-gara itu Uceng jadi ikut-ikutan. Udahlah, kita nggak usah ikut Korea Utara sama Cina. Kita ini aja lah, traktir, kita pilih restoran aja pokoknya. Nah, tapi Uceng juga bukan berbeda pilihan, bukan prediksi tentang siapa yang jadi presiden, tapi berapa angka yang paling tepat. Jadi Uceng kalau nggak salah saat itu 54 lawan 46, saya 55-45 dan hasilnya lebih dekat saya. Jadi Uceng, saya lupa, harus traktir saya baru ingat. Dan saya udah ngelis tuh restoran-restoran yang lumayan mahal, bikin Uceng sakit kepala atau harusnya. Tolong, karena ini traktiran diingat kembali, saya diajak. Siap. Diizinkan oleh yang menang taruhan. Karena tadi disinggung soal ke Cina dan Korea Selatan, saya ingin tes. Satu, saya akan membuktikan Yunarto Wijaya ngaku-ngaku keturunan Cina aja dan sok-sok HI. Ini saya akan buktikan, nih akan kuis pertama. Bahwa Toto bukanlah anak HI sesungguhnya. Wuhan terletak di provinsi mana di Cina? Hubei. Ya. Lulusan terbaik Hai Unpar loh gini. Aku tuh berpikir semua orang cuma membaca Wuhan saja tanpa memperhatikan. Aku harapannya pertanyaan pertama itu menjebakmu. Dengan pertanyaan yang mudah. Sebutkan makanan khas Minangkabau. Ini pasti salah. Ini kita penggemar lebih suka masakan Minang dibanding Chinese food. Gimana? Harusnya saya cari betul yang agak lebih susah. Pertanyaan ketiga. Kenal dong ini tembok besar Cina? Ya. Pertanyaannya, tentara patung Tarakota adalah patung prajurit yang terkenal di Cina. Apa nama kompleks pemakamannya? Aduh, lupa. Kompleks makam pahlawan di Indonesia? Taman Makam Pahlawan. Kalibata. Nah, ini nama kompleks ya? Iya. Terakota tahunya? Kompleks pemakaman Kaisar Qin Shi Huang. Susah namanya juga, gue nggak akan ingat. Jadi tidak terlalu Cina-Cina amat lah ini. Enggak. Dan sampai sekarang gue belum pernah berkunjung ke kampung halaman sendiri Guangzhou. Never. Halo. Aman kan kita ini? Aman. Oke. Banyak hal menarik, tapi ini mungkin terakhir yang mau
kita minta Mas Toto sampaikan kepada publik. 2020 ini ada peristiwa penting, yaitu pemilu Pilkada 20 Desember. Dirimu salah satu pengkritik Pilkada ini, walaupun secara finansial ini pasti menguntungkan. Apa harapan kepada Indonesia untuk Pilkada 2020 dan apa harapan kepada penyelenggara dan pemerintah dalam hal ini? Agar kemudian kita semua tidak berpesta demokrasi tapi tiba-tiba jadi korban. Mas Toto, silakan. Pertama, menurut saya harus ada jeda yang diberikan ya oleh otoritas Kemendagri, membuat aturan, KPU, terkait dengan evaluasi. Apabila di tahapan awal dilakukan bulan Juni kan sudah mulai tahapan. Dimungkinkan untuk terjadinya penundaan apabila memang faktor pertama kita nggak boleh lupa, kesehatan ini ternyata belum bisa dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah pada tahapan yang bisa dianggap tidak berbahaya, karena kita masih berbicara mengenai second wave. Kita baru masuk ke dalam situasi new normal yang masih dispekulasikan imbasnya seperti apa. Di dunia pun masih jauh dari bicara mengenai vaksin. Jadi saya pertama ingin mengatakan sediakan ruang untuk terjadinya evaluasi di tahapan awal apabila memang ada problem terkait dengan kesehatan yang itu bisa berbahaya. Yang kedua, faktor kualitas demokrasi sendiri. Kita kan bukan sekedar berbicara pilkada dilakukan selesai dan seringkali jadi indikator korbannya sedikit. Yang berantem masih bisa dihitung jari dari 270 dan itu kemudian kita dianggap berhasil membangun demokrasi terbesar di Asia, di dunia, dan segala macam. Tidak. Kita harus sadari kualitas pemilu kita, pilkada kita masih bisa dikatakan jauh dari memuaskan ketika money politik masih sangat besar, ketika faktor pendidikan politik dalam kampanye tuh sulit loh terbangun misalnya. Jadi, dan kita tahu dengan situasi COVID ini ruang geraknya menjadi lebih terbatas dan cenderung malah saya ingin mengatakan akan lebih menguntungkan incumbent, biasanya akan seperti itu karena ruang gerak yang terbatas, dan itu something given yang membuat demokrasi yang harusnya berupa pertarungan itu menjadi makin kecil maknanya. Itu yang menurut saya juga harusnya dipikirkan betul dalam proses pembuatan aturan teknis terkait dengan PKPU dalam keterbatasan ruang ini, bagaimana kualitas demokrasi itu tetap bisa terjaga. Itu yang mungkin saya bisa harapkan karena 270 bukan angka yang kecil, lebih dari setengah dari jumlah kabupaten kota. Jangan sampai hanya karena sebuah keinginan menyelesaikan demokrasi prosedural kita mengorbankan dua hal yang saya sebutkan tadi, faktor kesehatan dan kualitas demokrasi, karena itu yang menurut saya akan menjadi hal yang paling berpengaruh juga buat kita melihat 2024 kalau kita ingin mengatakan itu sebagai era baru. Sudah berapa banyak orang datang, Mas Toto, minta bantuan konsultasi? Kalau survei udah banyak, sebelum sampai COVID udah 100-an ada, tapi untuk pemenangan ya semuanya off dulu karena nggak jelas ini siapa. Jadi kalau bicara konsultan egonya pun ya sebenarnya lebih nyaman kalau diundur karena kesiapan kita untuk memberikan konsultasi dan bekerja pun jadi terus terang sangat sulit dalam situasi seperti ini. Mas Toto teruslah berjuang dengan apa yang diyakini. Kita tunggu. Amin. Apa kritik positifnya untuk Indonesia. Terima kasih. Ini diskusi. Terima kasih Bang Ferry sudah diundang acaranya. Ya, makasih Mas Toto. Tunggu rendang. Siap. Thank you. Terima kasih ya. Yo, mari.